Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dalam perangkat lunak perkantoran, section yang kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan komputer dan sistem operasi komputer. Kita akan bahas mengenai perkembangan awal komputer ya. Ada beberapa kelompok angkatan yang kita bagi-bagi perkembangan komputer. Kelompok angkatan pertama ini berkembang dari tahun 1940 hingga 1959. Komputer kelompok angkatan pertama bernama ENIAC, kepanjangannya adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk kepentingan menghitung tabel tembakan senjata di laboratorium persenjataan. Ketika di awal, komputer dikembangkan untuk kebutuhan industri persenjataan ya. Jadi bukan untuk industri bisnis ataupun hal yang lebih sosial, namun ke arah persenjataan. Itu contohnya, jadi ukurannya masih sangat besar sekali, tingginya bahkan melebihi dengan ukuran tinggi manusianya. Kemudian kelompok angkatan kedua berkembang pada era 1959 sampai 1965, di mana pada masa tersebut muncul transistor sebagai pengganti komponen tabung vakum pada komputer kelompok angkatan pertama. Transistor adalah alat semikonduktor yang berperan sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Ukuran transistor lebih kecil dan panas yang dihasilkan lebih sedikit daripada tabung vakum, sehingga transistor mampu membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Kemudian di kelompok angkatan ketiga, komputer kelompok angkatan ketiga terjadi pada tahun 1965 hingga 1971, ditandai dengan ditemukan dan digunakannya Integrated Circuit atau IC sebagai ganti transistor oleh insinyur listrik asal Texas yang bernama Jack Kilby. Transistor pada masa ini dikembangkan dan dibuat menjadi lebih kecil sehingga bisa dipasang bersama dengan komponen lainnya pada IC. Kemudian kelompok keempat, inovasi selanjutnya setelah ditemukannya IC yaitu hadirnya produk Large Scale Integration atau LSI. Jadi LSI merupakan gabungan atau penyatuan beribu-ribu IC pada satu kepingan yang disebut dengan chip. Adanya pemadatan beribu IC ke dalam chip membuat ukuran komputer semakin mengecil dan semakin sering digunakan oleh masyarakat umum. Bukan hanya untuk urusan bisnis saja, namun berkembang untuk bidang pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian kelompok angkatan kelima, komputer kelompok angkatan kelima merupakan komputer yang memiliki teknologi seperti kecerdasan buatan. Saat ini tengah diteliti dan dikembangkan terus-menerus. Negara yang paling getol meneliti dan memikirkan kecerdasan buatan adalah Jepang. Bahkan mereka memiliki laboratorium dan lembaga khusus untuk menciptakan komputer kelompok angkatan kelima. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh komputer kelompok angkatan kelima yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, dengan masukan visual, merespon kata yang kita ucapkan, dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Berikutnya kita bicara tentang perangkat keras komputer. Setelah kita memahami perubahan histori dari komputer, kita akan bicara tentang perangkat keras komputer. Yang pertama kita bahas adalah casing. Casing merupakan bagian terluar dari sebuah CPU atau Central Processing Unit. Komponen ini bisa dibilang sebagai rumah bagi perangkat-perangkat yang membuat komputer dapat bekerja sesuai fungsinya. Ini salah satu contoh gambar casing yang bisa teman-teman lihat. Jadi di situ sebagai komponen terluar dari sebuah CPU. Kemudian ada Power Supply Unit atau PSU, adalah komponen komputer yang dapat mengubah listrik berarus AC menjadi DC dengan voltase rendah. Komponen ini dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi perangkat komputer lainnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa bongkar komputer sangat familiar ya dengan power supply ini. Kemudian kita akan bicara perangkat kerasnya. Motherboard, dalam bahasa Indonesia disebut papan induk, adalah komponen utama dari suatu perangkat komputer. Papan induk adalah wadah dari berbagai macam perangkat elektronik yang ada di dalam komputer dan saling terhubung hingga komputer dapat berjalan. Kemudian kita akan bicara optical drive atau sering disebut dengan ODD, optical disk drive, adalah sebuah perangkat keras yang dapat melakukan proses pembacaan dan penulisan data pada media CD atau DVD. ODD terdapat dalam beberapa jenis dan fungsi yang berbeda.
Ini salah satu contoh ODD-nya, optical drive. Kemudian setelah kita bicara tentang perangkat keras, kita juga harus memahami tentang perangkat lunak komputer. Yang kita bahas adalah mengenai operating system ya, atau SO. Sistem operasi yang pertama kita bahas adalah sistem operasi Android. Adalah SO berbasis Linux yang dirancang dan digunakan pada perangkat mobile berlayar sentuh seperti telepon pintar atau smartphone atau komputer tablet. SO Android pada awalnya dikembangkan oleh Android dengan dukungan dana dari Google. Pada akhirnya Google pun membelinya pada tahun 2005, kemudian dirilis kembali pada tahun 2007. Berikutnya kita bicara operating system berikutnya adalah Microsoft Windows. Adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. SO ini telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah SO yang berbasis teks dengan penggunaan baris perintah. Windows versi 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru dipasarkan di November pada tahun 1985. Sampai saat ini Windows telah mengeluarkan berbagai macam sistem operasi dan yang terakhir adalah Windows 10 yang diperkenalkan pada 29 Juli 2015. Yang berikutnya adalah sistem operasi Linux. Diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, Linux adalah jenis sistem operasi open source di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Pengguna sistem operasi ini kebanyakan adalah orang-orang yang mengerti teknologi dibandingkan dengan para pengguna Windows atau Mac OS yang kebanyakan awam terhadap sistem komputer. Yang berikutnya adalah sistem operasi Mac OS. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi terbaru yang dinamai OS X, serta beberapa versi lain yang telah dikeluarkan, diantaranya versi Lion 2011, Mountain Lion 2012, Maverick 2013, Yosemite 2014, El Capitan yang dirilis pada tahun 2015. Ini adalah perangkat yang dikeluarkan oleh Apple. Berikutnya adalah sistem operasi Windows Phone. Adalah sistem operasi mengangkat mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan pengganti platform Windows Mobile. Ia diluncurkan pada Oktober 2010 secara global dan baru diluncurkan di Asia pada awal tahun 2011. Demikian pembahasan kita mengenai sejarah perkembangan komputer dan sistem operasi komputer section yang kedua dalam pembahasan perangkat lunak perkantoran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.